Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Aulia dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat akan memaparkan terkait farmakoterapi pada penyakit PPOK. Baik, kita lanjut ke definisi PPOK. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit obstruksi saluran nafas kronis dan progresif yang dikarakterisasi oleh adanya keterbatasan aliran udara yang bersifat irreversibel yang disebabkan oleh bronkitis kronis dan emfisema atau keduanya. Lanjut ke bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah keadaan pengeluaran mukus atau dahak secara berlebihan ke batang bronkial secara kronik atau berulang dengan disertai batuk. Baik, kita bisa lihat gambar dari bronkus yang normal dan bronkus yang sudah diselimuti oleh mukus. Baik, lanjut ke etiologi bronkitis. Itu ada dua, ada faktor lingkungan dan faktor host, di mana faktor lingkungan itu meliputi merokok, pekerjaan, polusi udara, dan infeksi. Dan yang kedua itu faktor host, meliputi usia, jenis kelamin, dan penyakit paru yang sudah ada atau faktor gen. Baik, kita lanjut ke emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru yang ditandai dengan pembesaran jalan nafas yang sifatnya permanen mulai dari ujung akhir bronkial sampai bagian distal atau alveoli. Baik, kita bisa melihat gambar dari emfisema itu sendiri. Lanjut ke etiologi emfisema, meliputi merokok, polusi udara, dan faktor gen. Lanjut, di sini ada gambaran klinik serangan akut PPOK. Yang pertama itu ada gejalanya. Gejala PPOK itu sendiri ada peningkatan volume sputum, sesak nafas yang progresif, dada terasa sesak, sputum yang prulen atau dahak yang kental, meningkatnya kebutuhan bronkodilator, lemah, lesu, dan mudah lelah. Nah, di sini ada pemeriksaan fisik dari PPOK itu sendiri, di mana pemeriksaan demam pada pasien. Yang kedua itu pemeriksaan mangi atau wezem pada pasien. Lanjut, di sini ada derajat keparahan PPOK, di mana di sini ada derajat 1 sampai derajat 4, di mana derajat 1 tingkatannya itu ringan, derajat kedua itu tingkatannya sedang, derajat ketiga itu tingkatannya berat, terus derajat keempat itu tingkatannya itu sangat berat atau sudah kronis. Lanjut ke tata laksana terapi PPOK. Di sini ada terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Yang pertama itu ada terapi non farmakologi, meliputi menghentikan kebiasaan merokok, rehabilitas paru-paru secara komprehensif atau menyeluruh, dan latihan pernapasan. Yang ketiga itu perbaiki nutrisi untuk menambahkan energi. Lanjut ke terapi farmakologi, itu bisa diberikan anticholinergic inhalasi, simptomimetik atau agnois beta, metilkasetin, mukolitik, kortikosteroid, oksigen, antibiotik, vaksinasi, dan yang terakhir itu alfa-1 proteinase inhibitor. Lanjut ke terapi PPOK yang stabil, itu memiliki 4 tahap. Tahap pertama itu diberikan ipratropium bromida dengan nebulizer. Tahap kedua itu ditambahkan beta agonis dan nebulizer.
Tahap ketiga itu ditambahkan teofilin. Tahap keempat itu diberikan kortikosteroid. Lanjut ke terapi antibiotik. Berdasarkan penelitian terbaru yang ada, antibiotik harus diberikan pada pasien-pasien PPOK yang tertentu. Pertama itu ada pasien dengan eksaserabasi akut dengan 3 tanda utama, yaitu eksaserabasi dispen. Yang kedua itu eksaserabasi sputum volume. Yang ketiga itu eksaserabasi sputum purulens. Yang kedua itu ada pasien dengan eksaserabasi akut dengan 2 tanda utama jika peningkatan purulens sputum merupakan salah satunya. Terus ketiga itu ada pasien dengan eksaserabasi parah yang membentuk ventilasi mekanik baik invasif maupun non-invasif. Lanjut, di sini ada terapi antibiotik yang direkomendasikan untuk eksaserabasi atau PPOK. Di sini ada karakteristik pasien dengan eksaserabasi tanpa komplikasi, kurang dari 4 kali eksaserabasi dalam setahun, terus tidak ada penyakit penyerta, bisa diterapi atau direkomendasikan obat makrolid atau azitromisin, cefalosporin generasi 2 atau 3, dan doxycycline. Terus karakteristik pasien yang kedua itu ada eksaserabasi kompleks, lebih dari 4 kali eksaserabasi per tahun. Ini diberikan terapi amoksisilin atau clavulanat. Terus yang kedua itu ada fluoroquinolone. Terus di sini yang terakhir itu ada karakteristik pasien yang eksaserabasi kompleks dengan resiko P atau bisa diberikan dengan terapi fluoroquinolone. Terus ada terapi 4 jika diperlukan, di mana cefalosporin generasi 3 atau 4. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.